Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kan tentang rasa malu. Baik, kita masuk ke materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un min sunnahil mursalin." Ada 4 di antara sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama al-haya, rasa malu. Al-haya, rasa malu, di makalah sudah saya tuliskan dan sudah sangat jelas penjabarannya. Intinya, rasa malu sebetulnya ada yang lahir menjadi fitrah, ada yang harus diusahakan. Rasa malu fitrah itu adalah ketika aurat kita terbuka. Kira-kira sekarang nih, atau anak kecil yang belum punya akal gitu. Maksud belum punya akalnya, dia sudah tahulah kemaluan tapi akalnya belum sempurna. Itu telanjang, itu anak kecil malu. Atau rasa malu yang hadir buat anak kecil untuk minta sesuatu kepada orang tuanya. Itu rasa malu yang lahir dari fitrah. Kita juga kan begitu. Kira-kira mungkin gak kita sekarang telanjang keliling jalan? Kan gak mungkin. Itu rasa malu yang lahir dari fitrah. Yang kedua, rasa malu yang harus kita usahakan. Apa contoh rasa malu yang harus diusahakan? Ketika lewat, kita jalan, depan kita ada orang tua, gimana menghadirkan rasa malu? Harus mengusahakan. Minimal kita nunduk, tidak jalan serampangan di depan orang tua. Atau kita datang, kita cium tangannya. Atau ketika kita lagi duduk aja Pak, itu ada rasa malu yang dihadirkan. Contoh, sedang berhadapan, saya duduk, depan saya Pak Haniman sama Pak Ibnu. Saya harus melatih rasa malu saya dengan cara apa? Saya nggak boleh duduk sila kaki begini Pak. Kalau depan saya ada Pak Haniman atau depan saya ada Pak Ibnu, bila perlu saya harus menghadirkan rasa malu saya dengan cara menjadi orang yang kecil di hadapan orang tua ini. Pak Haniman belum tua Pak ya? Simulin. Di hadapan orang yang sudah berilmu dan berumur ini sedikit, kita harus punya ada. Anak zaman sekarang Pak, depannya orang tua, duduk kaki diangkat. Atau lagi jalan, depannya orang tuanya sendiri, jalannya melengos gitu aja. Ada rasa malu yang kedua. Umpama naik mobil, kita naik mobil, ternyata kita lihat ada orang tua mau jalan. Seandainya memungkinkan mobil bisa minggir, jangan negor orang tua di atas mobil. Pinggirin mobil, kita turun. Itu adab dan rasa malu yang harus kita latih dan usahakan. Jangan naik mobil, Pak, waduh, woi Pak, turun kalau memungkinkan, untuk mobil dipinggirkan, tidak menghalangi orang jalan. Kalau tidak memungkinkan ya fala ba'sa bihi, maka diringankan dan tidak masalah. Yang ketiga, rasa malu yang dihadirkan untuk menghadirkan rasa malu di mata. Saya kasih contoh. Kalau kita ngetok rumah orang, ngetoknya begini apa begini? Yang benar. Gini, ini pintu nih. Assalamualaikum. Atau begini? Hah? Benar, selama ini Bapak ngetok gimana? Yang benar begini atau begitu? Menghadap ke sini. Yang benar itu ngetok yang kedua. Mata ini tidak boleh melihat aurat rumah orang lain. Sayyidina Ali pernah bilang, la tattabi'un nazratan nazrah. Jangan sekali-kali seneng banget ngelihat aurat rumah orang lain. Umpama orang buka pintu rumah, ya lewat aja, buka pintu. Kan kebiasaan begitu. Itu tidak boleh. Kita harus hadirkan rasa malu. Hadap sekali itu. Beda sekali kan. Biasanya kita ketuk begini aja, karena ditutup. Bagaimana jika dibuka?
ternyata ada perempuan tidak pakai kerudung di dalam, atau tidak sengaja sahibul bait auratnya tidak tertutup di dalam. Maka ngetok di Mesir itu saya betul-betul melihat dengan jelas. Syekh saya kalau ke rumah, saya punya guru itu kalau main ke rumah itu, padahal dia guru saya Pak, Syekh. Pas main ke rumah beliau mau mondar-mandir di rumah saya izinkan. Tapi saking beliau ngerti rasa malu dari adab, beliau kalau ngetok begini Pak, kalau saya kan tadi minggir, beliau enggak, beliau maling badan, nggak ada suara juga. Jadi betul-betul badan beliau membalik punggungin rumah. Dan itu rasa malu yang harus diusahakan. Wah, Masya Allah. Besok nih jamaah Al-Muharram kalau ngetok rumah mantap nih. Ya. Assalamualaikum keluar. Hah? Assalamualaikumnya keluar. Assalamualaikumnya ya miring lah. Kalau saya ke sana karena tidak ada suara Pak. Kedengaran tidak. Tapi ngadap sana kedengaran insya Allah. Kalau ngadap miring yang penting mata ini tidak ada usaha untuk melihat aurat yang punya rumah. Makanya bunyinya la tattabi'un nazratan nazrah. Jangan senang melihat aurat rumah orang lain. Kemudian ada rasa malu yang harus kita hindari. Malu untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apa contohnya? Kita punya tetangga pada pacaran, naik motor berdua atau duduk pacaran di pojokan jalan berdua, kita diemin, nggak kita tegur. Itu rasa malu yang nggak boleh dikerjakan. Tegur dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sangat-sangat baik dan halus. Bang, pacarannya jangan di sini Bang ya. Saya ada tempat lain, mohon maaf. Saya masih takut ini kalau ada azab Allah turunin ke kampung saya gara-gara ada bukan muhrim pada pacaran. Maaf. Bukan nggak boleh pacaran, pindah tempat ya Bang. Itu kan cara yang bagus. Kayalah nyetop kita nggak nyaman ada orang merokok di sebelah, bilang maaf banget kalau mau merokok bisa ditunda dulu Bang. Saya kalau nyuruh merokok agak gimana ya, maaf banget. Orang ini nggak akan sakit hati Pak begitu. Ada rasa malu yang nggak boleh dipertahankan. Membiarkan kebatilan meraja daerah, itu rasa malu. Yang kedua, sunnah mursalin at-ta'attur. Ta'attur ini pakai wewangian, pakai minyak wangi, mau pakai di tangan boleh, di badan boleh, di baju boleh. Pertanyaannya, boleh nggak pakai minyak wangi beralkohol buat sholat? Semprot disemprot. Kan kadang ada minyak wangi yang ada alkoholnya. Boleh nggak? Ada dua pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang haram karena alkohol barang najis, maka baju kita terkena najis. Yang kedua bilang alkohol itu barang memuai, maka kita memuai apa bahasa? Menguap, hilang. Ketika disemprotkan alkohol itu sifat zatnya akan hilang, yang tersisa minyak. Terserah mau ambil pendapat yang mana. Pakai minyak wangi. Minyak rambut boleh nggak? Boleh Pak. Minyak rambut yang punya wangi boleh. Karena Rasulullah SAW juga dulu senang pakai minyak rambut yang punya aroma wangi. Tapi Nabi keringatnya aja wangi Pak. Maka nggak perlu lagi ada tambahan minyak wangi sebetulnya. Yang ketiga, as-siwak. Siwak itu sunnah. Tapi kata-ganti siwak ya sikat gigi dah. Di antara sunnah mursalin sikat gigi. Yang keempat, nikah. Ada yang belum nikah di sini? Oh, imam kita. Sejujurnya saya udah tawarin Pak. Murid saya hafizul Quran, tapi belum ada gerakan. Mungkin takut kali sama Pak Ibnu minta kalau nikah nggak di sini kan. Oh, udah punya. Alhamdulillah. Ya, apa-apa. Alhamdulillah. Ini kalau dia jadi nikah lewat tangan saya, berarti saya udah nikahin 10 murid saya Pak.
9 murid saya udah sukses ini kayaknya. Saya temukan antara murid perempuan di masjid A, laki-laki di masjid B. Perempuan di mahasiswa Universitas A, laki-laki di mahasiswi Universitas B. Udah 9. Tinggal Ustaz Hamdi belum. Hafizoh Ustaz. Kalau cantik antum tahulah selera saya. Selera saya selera punya kelas Ustaz. Ada fotonya, Ada dia lagi setoran hafalan juga lagi kalau mau. Tapi yang mau nambah jangan Pak ya. Satu aja. Alhamdulillah. Nikah dalam Islam itu ada 4. Dulu sebelum Rasul datang, model nikah ada 4. Yang pertama nikah wiladah. Nikah wiladah, nikah syar'i kayak sekarang. Nikah cara Islam namanya nikah wiladah. Yang kedua nikah ar-rad. Al-rad itu apa? Satu perempuan digauli oleh 10 laki-laki. Zaman jahiliyah. Satu perempuan digauli 10 laki-laki. Dan tanpa ada alat kontrasepsi Pak zaman dulu kan. Semuanya bebas. Perempuan ini tiba-tiba hamil. Maka ketika perempuan hamil, perempuan melihat daftar nama 10 orang yang menggauli dia. Maka dia cari yang ganteng, kaya dan punya kasta. Maka itu yang ditunjuk jadi suaminya dan jadi bapak dari si anak ini. Padahal belum tentu anak ini lahir dari labanul fahal atau air mani si laki-laki yang ditunjuk. Ini adat jahiliyah. 1:10. Yang kedua nikahur royah. Nikahur royah itu ada rumah. Ada rumah kalau udah masang bendera warna merah. Ada beberapa pendapat tapi yang pernah saya lihat itu baca itu ada bendera, ada bendera sebagai tanda kalau penghuni rumah di situ adalah perempuan yang bisa digauli oleh siapapun. Bahkan bisa jadi yang menggauli dia dalam satu hari 25 lagi. Nah, kalau nih perempuan hamil bagaimana? Maka dia cek lagi daftar orang yang datang ke rumah tadi, yang kaya, ganteng, punya nasab, itu yang ditunjuk jadi bapak. Selanjutnya ada nikah istibdo. Oh ada 5 bukan 4, ada 5. Nikah istibdo. Nikah istibdo itu nikah paling kurang ajar yang pernah ada. Apa? Ada suami istri, fulan dan fulanah. Suami istri ini punya tetangga. Tetangganya ini laki-laki, ganteng, kaya, pinter, nasabnya bagus. Ini suami istri, suaminya ngomong sama istrinya, "Mah, main di sono lu namanya laki-laki. Kalau bisa sampai hamil ya." Kenapa? Supaya nanti dia punya anak gantengnya kayak ini, pinternya kayak ini, dan kayanya kayak ini. Jahiliyah. Namanya nikah istibdo. Yang kelima ada namanya nikah husyigor. Apa nikah husyigor? Barter anak perawan. Zaman dulu lah. Ada 2 bapak-bapak dua-duanya punya anak perawan. Bapak A bilang sama bapak B, anak perawan lu buat gua, anak perawan gua buat lu. Barter anak perawan. Nah, yang 4 sudah dihapus oleh Rasulullah. Yang tersisa adalah nikah wiladah. Nikah wiladah ya nikah sekarang. Ijab, qabul, ada mahar, ada saksi, ada wali. Ya, ada pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan. Bahkan nikah wiladah sekarang lebih keren, Pak. Keren-kerenan mahar. Dulu mahar gak ada yang keren, Pak. Hatim min hadid. Apa? Cincin dari besi. Bahkan hafalan Quran bisa juga dijadikan mahar untuk diajarkan. Cuman saya agak ngeri dan baru tahu juga ilmu ini di Mesir. Sangat berat bebannya ketika seorang laki-laki menjadikan Al-Quran sebagai mahar atau seperangkat alat sholat sebagai mahar. Berat konsekuensinya. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dijadikan mahar,
Al-Quran itu tidak dibaca dan tidak diajarkan kepada istri, maka akan jadi dosa. Kemudian mukena atau apa tidak dibaca dan tidak dipakai untuk ibadah oleh istri, maka itu akan jadi dosa. Makanya semenjak tahun ini saya nggak mau mahar seperangkat alat sholat. Udah emas aja udah. Kalau nggak emas, duitnya udah. Tapi nanti nggak usah pakai seperangkat alat sholat. Dia mau dapat Quran, jadi nggak masalah. Pakai Quran juga boleh. Tapi berat Ustaz. Emas aja udah 100 gram. Pakai sholawat boleh. Pakai sholawat. Nabi mahar ke istrinya berapa Pak? Kan kalau kata anak zaman sekarang, sebaik-baik perempuan adalah seringan-ringannya mahar. Betul nggak? Karena keluarga perempuan yang baik adalah keluarga perempuan yang tidak memberatkan laki-laki. Tapi ada yang kurang. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang berusaha memberikan setinggi-tingginya mahar. Nabi Muhammad maharnya 100 ontak merah. 1 ontak merah sekarang setara bisa 200 jutaan. Berarti Nabi kali 100 berapa juta ya? Nabi, Masya Allah, maharnya 100 ontak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sunnah ini kita mulai hadirkan untuk rasa malu. Yang kedua, mulai senang kita pakai wangian. Yang ketiga, rajin sikat gigi atau pakai siwak yang kayu sesuai sunnah. Yang keempat, nikah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.